Oke, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Seperti biasa kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Quora. Sudah menjawab lewat tulisan. Buat kalian yang suka membaca berupa tulisan, kalian bisa ketik aja Quora di Google searching gitu ya. Atau kalau kalian mau install aplikasinya, tinggal cari Quora di Play Store dan kemudian cari Crypto First Republic. Oke, pertanyaannya adalah apakah kripto bisa disebut monkey business? Bagaimana pendapat Anda? Itu pertanyaannya ya. Kalau di Quora nggak tahu siapa yang bertanya, tapi saya coba menjawabnya. Oke, monkey business itu apa? Sebaiknya kita akan bicarakan sebentar dasar dari monkey business. Oke, anggap saja saya adalah pebisnis itu. Jadi saya akan datang ke suatu wilayah terpencil yang tentu saja akses informasinya kurang mumpuni lah, seperti itu. Oke, misalkan datang ke sebuah desa yang jauh, kemudian saya akan mencoba bisnis. Saya akan menyebarkan informasi dengan bantuan tentu saja teman-teman di sana, orang tim sendiri gitu ya, untuk membeli monyet seharga 100.000 per ekor. Berapapun dia mau menjual, jumlahnya berapapun, saya akan membelinya. Oke, selain itu saya akan di sana membuat tokonya atau kantornya atau gudang lah, untuk menandakan supaya bisnis saya betul-betul serius dan betul-betul besar. Saya akan coba menginformasikan juga kepada mereka, kita adalah ibarat tengkulak lah, seperti itu. Ada bos besar atau distributor besar yang akan mengambil di kota sana. Pokoknya kita siapkan bagaimana caranya supaya tetap mereka tertarik ingin menjual monyet ke kita, bahwa monyet itu akan laku ke depannya. Awalnya pastilah kalau harga 100.000, kalau tadinya memang nggak laku, kemudian saya beli 100.000, pasti adalah ya beberapa orang yang mau menangkap dan menjual ke saya dengan harga 100.000. Tapi tentu saja belum banyak, tapi tetap sudah ada. Oke, karena masih belum tertarik, saya coba naikkan. Siapapun kalian yang punya monyet atau mau menangkap monyet, jual ke saya. Sekarang harganya 250.000 per ekor. Itu saya sebar lagi informasi itu supaya orang mau menjual dan supaya orang tuh mulai FOMO gitu ya. Nah, jika belum juga, kemudian saya akan mencari cara lagi untuk menyebarkan informasi bahwa monyet itu sekarang kalau kalian punya bisa seharga 500.000. Tentu saja biasanya orang di sini mulai gerah gitu ya, karena harga udah naik 500% dalam waktu singkat. Tapi sebetulnya saya juga udah punya monyet banyak seharga 100.000 dan juga 250.000. Monyet di alam tentu makin langka ya, karena memang terjadi perburuan besar-besaran, di mana 500.000 cukup berharga untuk di sebuah kampung. Karena makin langka tentu saja jadi rebutan. Bahkan orang kampung mau saja membeli dari teman ke teman, dari warga ke warga, ibaratnya adalah rebutan untuk membeli. Karena harganya sudah sampai 500.000. Oke, setelah pada titik tertentu, tentu saya akan terus untuk menginformasikan kepada mereka, ayo cari, ayo simpan, belilah, nanti tunggu dulu sampai naik. Di masa depan monyet itu bisa seharga 1 juta, 1,5 juta, bahkan 2 juta, bahkan sampai 5 juta. Nah, informasi masif ini akan saya sebarkan terus-menerus kepada warga. Oke, ketika semua orang sudah FOMO gitu ya, harga monyet begitu naik, begitu tinggi, bahkan ada kabar bisa lama-lama naik menjadi 1,5,
2 juta, 3 juta, bahkan sampai 5 juta di masa depan. Tentu saja orang akan berebut untuk membeli dan tidak langsung dijual. Biasanya dia akan membeli kemudian dipelihara. Beli, dipelihara, beli, dipelihara. Makin tinggi pun orang tidak masalah, harganya sudah makin tinggi. Selama masih rebutan, uang itu masih bisa beredar di sana. Tidak harus saya yang membeli. Saya cukup memfomokan mereka saja supaya mereka betul-betul mau jual dan beli di antara mereka saja. Saya udah punya stok banyak kan di gudang, yang dari 100.000, 250 sampai 500.000 maksimal saya beli di awal-awal. Kemudian monyet itu tentu saya simpan, dan tentu saja simpannya saya tidak di situ. Saya akan bawa kota, saya simpan di suatu tempat tertentu. Jadi kalau ada yang menanya, seolah-olah monyet itu sudah saya jual ke bos besar. Silahkan cari saja sebanyak-banyaknya. Nanti harganya pasti akan makin tinggi dan makin tinggi. Saya tidak perlu membeli lagi. Kenapa? Karena warga masyarakat itu sudah FOMO, sudah yakin betul bahwa someday monyet ini akan harganya makin tinggi. Oke, terus dan terus. Pokoknya saya akan gempur informasinya, saya akan bikin mereka percaya dan yakin bahwa monyet ini akan makin berharga di kemudian hari. Nah, pada saat harga sudah tinggi, pada saat antar warga sudah mau membeli monyet satu dengan yang lain, warga satu dengan warga lain itu seharga 1 juta, 2 juta, maka pelan tapi pasti saya akan mencoba menjual monyet saya yang dulu beli di harga 100.000 sampai 500.000. Tentu saja bukan saya yang akan menjual, tapi saya akan menyuruh orang untuk menjualkannya di harga pasar hari ini. Oke, itu adalah cara bisnisnya. Nah, karena warga sudah FOMO, sudah yakin, maka mereka dengan segala cara mencari uang untuk menyimpan. Sesekali memang kita betul-betul membeli untuk memancing mereka. Kita nggak apa-apa rugi, harga 2 juta kita beli seolah-olah betul-betul memang mereka yakin benar bahwa harganya akan naik. Bahkan kita harus rela membeli 1,5-2 juta, 5 atau 10 ekor harus kita beli. Kemudian kita naikkan lagi harga pasarnya, biarkan mereka terus makin FOMO, makin takut ketinggalan, makin takut nggak dapat cuan. Gimana beli 2 juta harganya bisa sampai 5 juta di kemudian hari. Dan terus dengan cara seperti itu saya bisa menjualnya satu persatu sampai betul-betul habis. Tentu saja saya harus bekerja sama, tidak mungkin sendirian, bekerja sama dengan orang lain untuk menjual monyetnya satu persatu hingga betul-betul sudah dipegang oleh warga semua. Nah, biasanya setelah itu terjadi, saya sudah kehabisan stok, maka saya akan pelan-pelan meninggalkan kampung itu. Informasinya akan terus saya gempur. Makin lama orang makin tidak sadar bahwa itu adalah monkey bisnis yang telah saya setting sebelumnya. Jadi semakin lama orang tidak akan curiga lagi kepada saya bahwa saya yang mempermainkannya, seolah-olah saya sudah menjual dan hanya datang sesekali. Ketika harga monyet sudah sangat tinggi, sudah 4 juta, 5 juta di informasinya, tetapi itu sekedar kabar saja. Hanya terjadi transaksi antar warga satu dengan warga lainnya. Yang punya duit dia akan membeli dan menyimpannya. Sementara mungkin saya sudah cuan 100.000%, bahkan 2000% kalau bisa menjual di harga 2 jutaan. Padahal saya beli di harga 100 ribuan. Toh saya udah cuan. Oke? Nah, lama-kelamaan orang mulai sadar. Tentu ada yang butuh duit, ada yang berusaha menjual, pengen cepat. Lama-lama dia akan turun, harganya turun karena nggak ada yang membeli lagi.
karena untuk menjual juga susah, nyari saya sudah nggak ada, maka harga akan mulai jatuh dan jatuh. Nah, di sanalah orang akan mulai cut loss atau menjual rugi. Nggak apa-apa dah, rugi, yang penting monyet saya terjual. Nah, demikianlah kira-kira sistem monkey bisnis dijalankan. Nah, sistem ini tentu saja bisa saya lakukan, saya jalankan ketika literasinya tidak cukup atau informasinya terbatas atau sulit untuk dicari tahu kebenarannya. Itu masih bisa dilakukan. Makanya biasanya kalau yang fisik tentu akan sulit berjalan lagi. Misalnya dulu pernah lihat batu akik, kemudian ikan, kemudian tumbuhan dan lain-lain, itu sudah mulai berkurang karena tentu saja orang lama-lama sudah mulai logis. Nah, pertanyaannya, apakah kripto juga seperti monkey business? Di dunia hari ini mungkin ada sekitar 20 sampai 30 ribu koin dan token kripto. Tentu saja yang paling besar dan paling dipercaya banyak orang termasuk institusi adalah Bitcoin dan Ethereum. Dan juga beberapa lah ya yang koin-koin top 10 besar di dunia. Itu mungkin dari sisi monkey bisnisnya relatif mungkin panjang atau sudah tidak ada monkey bisnisnya. Sifat monkey bisnis sudah hilang karena orang sudah bisa lebih yakin karena ada manfaat di balik Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Jadi ada gunanya, digunakan untuk sesuatu di baliknya. Tidak hanya seperti monyet yang tidak digunakan selain untuk dipelihara saja. Seperti misalnya Bitcoin sudah cukup lama tahan, kemudian sifatnya desentralisasi, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang memegang, tidak ada yang mengendalikan, sehingga itu bisa lebih dipercaya banyak orang, dan itu adalah menjadi alat penyimpan kekayaan, alat transfer mandiri yang tidak perlu bank, tidak perlu institusi atau apapun pihak ketiga. Cukup antara saya dengan Anda, kirim Bitcoinnya nanti dijual jadi duit. Sudah sesimpel itu saja sebetulnya tingkat kepercayaan banyak orang. Ataupun Ethereum itu adalah menjadi mesin untuk mencetak token biasanya kan, seperti PP, Ethereum, Shiba Inu dan kawan-kawannya itu adalah token yang numpang di Ethereum. Nah, setiap transaksi, setiap pembelian token-token ini menggunakan koin Ethereum. Makanya Ethereum dianggap kuat oleh banyak orang. Selagi token-token meme yang sifatnya monkey business ini ada, maka Ethereum akan tetap bertahan. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah bos besar akan meninggalkan kita setelah kita pegang koinnya di masa depan? Maksudnya seperti monkey business tadi, tentu saja apakah nantinya bos dari atau pemilik utama atau yang punya stok sangat banyak di Bitcoin ataupun Ethereum atau kripto yang lainnya itu akan betul-betul meninggalkan kita dan harganya akan runtuh. Nah, untuk Bitcoin tentu saja seperti saya bilang tadi, tingkat kepercayaannya sudah sangat tinggi karena memang ada fungsi di baliknya, termasuk juga Ethereum. Nah, tapi di dunia tentu saja kan ada puluhan ribu koin dan token, baik yang punya manfaat ataupun yang tidak bermanfaat sama sekali selain monkey business tadi. Tentu saja yang beli di awal akan jauh lebih untung dibanding kita yang beli di harga tinggi. Pertanyaan selanjutnya, bisakah kita untung dari bisnis seperti ini? Tentu saja kalau saya melakukan
sendiri mungkin akan untung. Tapi pekerjaan monkey business sebenarnya ini adalah ilegal dan melanggar hukum. Karena apa? Karena kita memainkan pasar yang nyata-nyata itu untuk memanipulasi. Nah, tapi kalau kita mau ikut supaya untung, bagaimana? Mungkin kita bukan sebagai pebisnis itu, tetapi sebagai investor, sebagai pembeli. Nah, pertama mungkin kita adalah sebagai trader saja. Belilah monyet, mungkin harganya sudah tinggi, 1,5 juta, dan kita jual secepatnya, mungkin di 1,6 juta, 1,7 juta, terserah. Yang penting masih ada selisihnya. Jual ke siapapun, yang penting cuan. Lakukan dan cepat dan sesingkat mungkin. Jangan terlalu lama disimpan. Karena lagi FOMO, kita cari, nego, kemudian jual lagi. Selagi itu masih bisa jual dengan cepat, mungkin di sana titik kita untuk mendapatkan cuan. Itu adalah salah satu cara. Jangan hanya kita maruk melihat harganya, maruk melihat informasinya, janjinya, dan lain sebagainya yang kononnya bisa 5 juta. Padahal kita tahu bahwa monyet ini dulu itu harganya cuma 100.000, 250.000 saja. Di harga 4 juta itu secara logis itu sudah sangat-sangat tinggi. Ingat bahwa sebuah barang jika sudah mengalami kenaikan sangat tinggi, cepat atau lambat pasti akan jatuh juga. Barang apapun, termasuk beras, cabai, tomat, dan lain-lain. Kalau harganya sudah tinggi, someday pasti dia akan runtuh kembali. Mau berfungsi, mau bermanfaat ataupun tidak. Permainan dari stok, kelangkaan barang, informasi, FOMO, janji, dan lain-lain itu adalah menjadi cara ampuh untuk melaksanakan sistem monkey business. Jika mau cuan, maka lakukan ritmenya bos besarnya atau temannya atau siapapun dia. Kalau dia di lingkungan pebisnis, kita coba ikuti mereka, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Mau dimainkan seperti apa ke masa depan? Kalau mereka sedang ngawalin harganya murah, kita masuk di harga murah. Kemudian ikuti perkembangan mereka, kumpulkan barangnya, kemudian ikut jual pada saat harga sudah tinggi. Nah, tapi bagaimana kita tahu bahwa monyet ini di masa depan akan naik menggila luar biasa? Disinilah kita dituntut ilmunya. Disinilah kita dituntut untuk memahami, mengikuti cara kerja mereka yang melakukannya. Inilah yang perlu kita ketahui. Makin dalam ilmu kita, maka kita bisa mengikuti mereka dari mana saja. Nah, termasuk di kripto juga demikian. Kebanyakan kripto ini adalah monkey business. Memang seperti itu. Tapi bukan berarti kita itu tidak bisa dapat cuan dari sana. Ada sama caranya kayak tadi. Pada saat tinggi kita lakukan trade, beli murah, naik sedikit, jual, turun lagi, beli, jual, naik, berjual. Makanya perlu ilmu yang mumpuni. Jika ilmu itu bisa kita kuasai dan kita mau belajar, berteman, bersosial, apalagi bisa pengalaman langsung selama bertahun-tahun, pasti kita akan bisa mendapatkan cuan dari sistem monkey business ini. Tapi kalau cuman FOMO saja,
tanpa ngerti itu bagaimana cara kerjanya, kapan kita beli, kapan waktunya menjual, maka dipastikan kalian akan bangkrut juga. Tapi apapun itu, investment adalah sesuatu yang beresiko. Bukan resiko penurunannya saja. Pada saat kita beli, kita merasa yakin bahwa ke depan akan naik. Pada saat kita beli, harganya turun, koreksi. Karena harga akan naik, turun, naik, turun, naik, dan turun. Pada saat koreksi, bagaimana caranya kita mengelola dan mengendalikan psikologi kita? Kita tidak keringetan, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa nyaman pada posisi penurunan. Kebanyakan orang akan segera cut loss, buang, walaupun itu rugi karena takut turun, dan turun. Dan itu perlu pengendalian diri yang mumpuni untuk bisa mendapatkannya. Jadi belajar saja belum cukup juga. Tentu saja mengendalikan diri, keyakinan harus kalian punyai. Semakin berpengalaman, maka biasanya kalian akan semakin bisa mendapatkan cuan dari dunia monkey bisnis ini. Oke, thank you. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.